matil izzi wal karamah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para guru, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Amil sesepuh kita, mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya sekaligus Ketua DKM Al-Mukarram Ustadz Rahmat Hidayat beserta keluarga dan seluruh jajaran pengurus DKM Al-Mukarram Ustadz Andrian, sahabat saya juga para guru, para kiai yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Ibu, bapak, hadirin, adik-adik semuanya yang insya Allah mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan yang cerah dan penuh ini, saya ingin berbicara dua hal saja. Insya Allah dua hal ini selesai dalam waktu 10 menit lewat 1 jam. Kuat? Bu, kuat nggak bu? Masih semangat dengerin ceramah? Masih konsentrasi dengerin ceramah? Coba tangannya dikedepanin dua-duanya, semuanya. Ayo dikedepanin dua-duanya. Ayo ibu-ibu, semuanya dikedepanin dua-duanya. Yo, ikutin perintah, jangan toh ya. Dikatasin, ke depan lagi. Goyang ke depan, dikatasin lagi, yang cepat, pegang dagu, Masya Allah, suruh pegang dagu, dipegang. Ini kampung apa sih namanya nih? Hah? Orang dadap jidat dagu ya. Masya Allah. Yang pertama, mari di malam yang penuh berkah dan cerah ini kita jaga kualitas iman kita. Ini ngapa sih mic-nya kayaknya takut sama saya nih mic. Mati mulu. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, di malam kesempatan yang berbahagia ini mari kita jaga dan tingkatkan kualitas iman kita. Kenapa? Di tengah zaman modern seperti ini, di tengah zaman now, kalau anak muda begitu ya, di zaman now iman mendapat tantangan dan ujian yang cukup serius. Bertambah berat ujian iman jika modernisasi diboncengi oleh yang namanya ideologi menyesatkan, komunis, liberal, pluralis. Ini yang merusak generasi kita. Betul. Dulu umat lain kalau pengen ngajak pindah akidah umat Islam dengan sekardus Indomie, sekantung sembako, umat Islam bisa pindah akidahnya. Betul. Itu Nisa Sabian mau kemana sih? Mau kemana? Ternyata cantikan aslinya ya. Bu, saya kasih tahu ya, kalau ngaji, orang yang duduk di majelis ilmu itu dosanya digugurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya dibuang ke lautan, lautan nolak. Dibuang ke gunung, dibuang ke langit, langit balikin lagi. Akhirnya dibuang ke orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Hati-hati makanya kalau ngaji, jangan pulang duluan ya. Dulu dengan sekandung sembako, dengan sekardus Indomie, umat Islam bisa pindah akidah. Tapi modus mereka hari ini udah berganti. Tidak dengan sekardus Indomie, sekantung sembako, sebab mereka sadar umat Islam hari ini secara ekonomi telah membaik. Mereka sadar hari ini umat Islam secara ekonomi telah maju.
Bahkan kemarin pemerintah kita mengeluarkan rilis bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun. Saya cek ternyata benar Bapak Ibu. Tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun. Menurun dari ayah ke anaknya. Turun dari anak ke ibu ke cucunya. Na'udzu. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, mereka udah nggak lagi dengan sekardus Indomie sekantung sembako. Sebab hari ini umat Islam telah cerdas. Yang namanya iman mahal harganya. Betul, betul. Jangankan sekardus Indomie sekantung sembako, dengan emas penuh bumi masih mahal iman kita. Betul. Ganti dulu, ganti mic. Adik-adik, adik-adik, jangankan dengan sekardus Indomie sekantung sembako, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul, betul. Ibu-ibu di sini ngaji, ada nggak yang pakai anting beratnya 10 kilo? Jalannya nyengser gini nih. Jangankan emas 10 kilo, emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul. Jangankan iman, sehat aja mahal sehat. Adik-adik ada yang mau saya kasih uang 10 juta. Matanya buat saya dua-duanya mau. Jangankan iman, sehat aja mahal. Dulu ada artis pembawa acara dahsyat dirawat di rumah sakit Singapura setahun menghabiskan uang 20 miliar lebih. Untuk membeli kesehatan almarhum harus mengeluarkan uang 20 miliar lebih. Ujungnya lewat juga. Coba Bapak Ibu bayangin, kalau uang 20 miliar semuanya kita beliin cilok, mabok cilok kita. Betul. Adik-adik, adik-adik, apa yang paling mahal yang kita punya? Unjuk tangan dulu ya, ntar lah ganti, gagal. Dengerin ya, unjuk tangan dulu, jangan jawab. Ustadz bingung nanti ngasihnya ya. Nanti tunjuk tangan, baru Ustadz tunjuk, baru jawab gitu ya. Adik-adik, ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, repotnya nih generasi kita, umat Islam saat ini pemikirannya disesatkan. Ada orang yang punya prinsip nggak perlu sholat, capek, nggak perlu zakat, miskin, nggak perlu puasa, lapar, cukup baik sama tetangga, santun di masyarakat, selesai urusan agama. Ada yang punya prinsip begitu sekarang agamanya. Yang penting baik, sopan, selesai. Dia nggak tahu bahwa syarat diterimanya amal kebajikan harus punya iman. Tanpa iman sia-sia amal kebajikannya. Setinggi gunung sekalipun, seluas samudra sekalipun amal kebajikannya, tanpa didasari iman sia-sia. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda. Orang yang berinfak, beramal tanpa didasari iman kepada Allah seperti debu nempel di batu licin, lalu turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Masya Allah. Amal orang yang tidak punya iman seperti debu nempel di batu, turun hujan deras, debu itu hilang, tidak berbekas. Layak diruna ala syai'im mimma kasabu. Orang itu nggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzu. Adik-adik, surat apa, ayat berapa? Amal orang tidak punya iman seperti debu nempel di batu licin, turun hujan deras, hilang debu itu. Ya. Ayat 200 berapa? Iya, udah bagus, nggak apa-apa, alhamdulillah. Dapat 10.000. 100.000-nya belum keluar nih, tenang aja nih. Ya, alhamdulillah. Adik-adik,
Adik-adik, ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, sekarang banyak jebakan Batman. Banyak orang ngeprank untuk agama. Ngapain berjilbab? Kelakuan masih buruk, hati masih dengki. Nggak usah berjilbab, jilbabkan hatimu dulu, baru rambutmu, baru kepalamu. Ada nggak yang punya prinsip begitu tuh? Ada nggak? Ada sekarang. Padahal dia nggak tahu. Kita tetap memperbaiki diri. Jilbab adalah kewajiban. Walau hati masih jelek, walau kelakuan masih belum benar, jilbab tetap wajib. Sekali wajib tetap wajib. Alhamdulillah. Yang repot lagi sekarang Bapak Ibu sekalian, sekarang udah pemikiran disesatkan, generasi kita dibombardir oleh yang namanya budaya barat. Budaya barat inilah yang setahap demi setahap menggeser dan menggusur akidah generasi kita. Repotnya lagi, jangankan anak muda, orang tua zaman sekarang namain anak harus ke barat-baratan. Kalau nggak barat nggak milenial katanya. Jangankan anak mudanya, orang tua zaman sekarang namain anak harus ke barat-baratan. Saya punya teman orang Sukabumi, lahir anak laki-laki dinamain Justin Bieber. Saya bilang, Kang, namain anak nggak usah ke barat-baratan deh. Ini bukan barat Pak Ustadz, itu Justin Bieber, singkatan Pak Ustadz. Singkatan apa? Justin itu saya Jaja, istri saya Titin. Jaja sama Titin jadi Justin Pak Ustadz. Oh begitulah, itu Bieber bikinnya pas di Jember. Mau ketawa kayak tahu aja. Walaupun Shakespeare pernah bilang, what is the meaning of the name? Jangan suruh ngulang lagi, keserimpet saya. Ngapalinnya seminggu itu. Walaupun kata Shakespeare, apalah artinya sebuah nama? Jangan lupa, bagi Islam al-ismu muayyanun bil musama. Nama menjadi doa bagi yang menyandang nama. Nama menjadi motivasi bagi yang dikasih nama. Nama menjadi sugesti bagi yang punya nama. Dulu ada orang yang namanya Mbah Marijan. Marijan artinya percikan api, matinya di gunung berapi. Ada orang yang namanya Jarimah. Jarimah artinya kriminal besar, jadi ratu ekstasi. Makanya hati-hati namain anak Pak. Nggak harus ngambil di dalam Al-Quran, yang penting maknanya baik. Sebab nama menjadi doa. Jangan dipaksakan ngambil di Al-Quran. Kalau dipaksakan ngambil di Al-Quran, salah ngambil bisa bahaya. Lahir anak perempuan dinamain Siti Naru Jahanam. Naru Jahanam ada Pak Ustadz di Al-Quran? Ya ada. Maknanya jelek. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada penelitian Profesor Masaru Emoto dari Jepang. Meneliti 2 gelas air. Air pertama disumpah serapain, dicaci maki, dibully, dikasih kalimat negatif. Ketika diteliti, molekulnya berubah menjadi negatif dan berbahaya diminum oleh manusia. Air yang kedua, air putih yang kedua, dikasih kalimat positif, kalimat motivasi, kalimat yang baik-baik, dipuji. Ternyata air itu berubah menjadi kristal bersegi 5. Ditambah lantunan ayat suci Al-Quran, berubah menjadi kristal bersegi 6. Masya Allah. Kalau air saja yang benda mati bisa pengaruh dengan kalimat baik, apalagi manusia, apalagi anak-anak kita. Makanya Bu, Pak, mohon maaf, saya mah tuh rada kurang suka makan makanan nasi goreng gila. Kurang doyan saya mah. Namanya aja udah gila. Kerupuk kere, ogah saya mau makan. Bakso setan, nggak mau saya mau makan. Es pocong, ogah saya mau makan. Nah kalau di Anyer boleh tuh. Di kiri kanan ada rumah makan judulnya Sop Janda. Nah itu boleh.
Boleh itu Pak, boleh. Nambah juga boleh Pak RW itu mah. Ini kata teman saya nih, bukan kata guru saya, kata teman saya. Suami yang istrinya 4 disebut Superman. Terbang sono, terbang sini, pos 1, pos 2, Superman. Suami yang istrinya 3 disebut Truman, pria sejati. Suami yang istrinya 2 disebut gentleman. Suami yang istrinya 1 disebut cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Superman apa cemen? Wahai para cemen sekalian. Apalagi Ustadz Rahmat, rajanya cemen kayaknya. Masya Allah. Adik-adik, adik-adik, siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Yang keras. Siapa Tuhanmu yang Maha Kuasa? Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji. Siap gitu ya. Pada anak yang rajin mengaji. Yang putri dulu yang keras. Pada anak yang rajin mengaji. Yang putra jangan sampai kalah. Pada anak yang rajin mengaji. Barang-barang yang keras. Pada anak yang rajin menangis. Menangis siap. Masya Allah. Adik-adik, ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali lagi namain anak yang baik maknanya. Jangan kayak orang dulu namain anak sembarangan. Di mana dia dilahirkan, di situ namanya di tag. Lahir di dapur dinamain pangkeng. Lahir di kebun dinamain pengki, pacul. Bahkan belum lama di TV itu nama orang macam-macam. Ada yang gentong, kuali, bahkan Tuhan ada juga namanya. Bahkan ada yang namanya setan segala tuh. Tuh setan diwawancarai di TV tuh. Dia bilang cerita karena malu akhirnya umur 20 tahun ganti nama, bukan setan lagi. Sakit Bu 3 bulan. Begitu ganti nama setan, sembuh. Emang dasar setan. Masya Allah. Saya kalau ngajar di pesantren tuh kalau bel berbunyi saya absen anak-anak satu-satu. Saya suruh pulang. Arpandadi, saya Pak Ustadz pulang kamu. Mardianto, saya Pak Ustadz pulang kamu. Tono Sutono M, saya Pak Ustadz sini kamu. Ada apa Pak Ustadz? Nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. Bilangin ayah kamu ya, kalau udah Tono nggak usah pakai Sutono, pemborosan ini namanya. Begitu Pak Ustadz. Iya udah Pak Ustadz, udah pulang sana. Begitu nyampe pintu saya panggil lagi, nak sini nak. Ada apa lagi Pak Ustadz? Ini nama kamu Tono Sutono M? Iya Pak Ustadz. M-nya apa? Mutono Pak Ustadz. Lah Tono juga ini. Masya Allah. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, dari nama orang bisa berubah pergaulan. Di pergaulan ini nih yang hati-hati. Sering dibumbui oleh yang namanya narkoba dan miras. Tiang pancang pantai reklamasi isinya narkoba semuanya. Kemarin digerebek pabrik terbesar di Asia Tenggara, adanya di Tangerang. Supaya apa? Supaya merusak generasi kita agar menjadi generasi teler. Jangankan mikirin bangsa dan negara, mikirin dirinya aja nggak becus. Makanya saya mumpung kesempatan ini nih mau pesan kepada para pemudanya nih. Mumpung panitianya juga pemuda. Wahai para pemuda, para pemuda, minum minuman keras bukan budaya Indonesia, setuju? Para pemuda, minum minuman keras bukan budaya Islam, setuju? Karena itu jauhkan miras, campakkan narkoba, setuju? Lagian kalau orang barat minum minuman keras pantas. Kenapa? Pertama kafir, kedua biasanya makan hotdog,
Pizza Hut, hamburger. Begitu mabok muntah, keluarnya keju. Ini kampung apa? Kampung apa tadi? Ini pemuda kampung Dadap belagu mabok. Setiap pagi makannya nasi uduk sama urap. Begitu mabok muntah, keluar toge. Udah jangan pakai belagu dah. Mudah-mudahan pemuda sini semuanya soleh semua sama. Amin, amin. Kalau tadi para pemuda, saya mau pesan kepada para gadisnya nih. Para gadis, nyaut. Para gadis, para gadis, para gadis. Yang nenek-nenek nggak usah nyaut. Udah expired juga. Pengen banget dibilang gadis ya. Para gadis boleh Anda tiru barat, tapi yang ditiru otaknya, jangan gaya hidupnya. Yang ditiru isinya bukan kulitnya. Ini enggak perempuan barat pakai pakaian orok ditiru sama perempuan Dadap. Gimana enggak pakaian orok itu? Pakaian ditarik ke bawah, atas nongol. Ditarik ke atas, pusernya kelihatan. Masya Allah. Saya kasih tahu ya Bu, para gadis, kalau orang barat pakai pakaian orok pantas. Kenapa? Pertama kafir, kedua kulitnya rada mulus. Ini perempuan Dadap lagu pakai pakaian orok, udah pusernya bodong, kulitnya burak lagi. Masya Allah. Insya Allah para gadis ini perempuannya solehah semuanya. Amin. Adik-adik, adik-adik, siapa nama salah satu sahabat Rasulullah? Nah ini udah jangan ya. Siapa? Imam Bonjol. Siapa? Utsman bin Affan. Betul ya, Masya Allah. 10.000 sini. Alhamdulillah. Kasih. Nah, ya. Adik-adik, ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui peringatan Isra Mi'raj, mari kita bangun kebersamaan dan kita tingkatkan imun dan iman kita melalui sholat jamaah. Kita tahu bahwa perjalanan Isra Mi'raj Rasul adalah perjalanan yang spektakuler, yang oleh karena itu John Rennet dalam bukunya In the Footsteps of Muhammad, The Islamic Experience, susah banget saya ngebutnya itu. Beliau mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah satu dari 3 peristiwa hebat Rasulullah selain hijrah dan haji wada. Kalau hijrah Rasul dijadikan sebagai titik awal kebangkitan umat, kalau haji wada Rasul dijadikan sebagai awal zaman kemasan Islam, tapi tidak akan terjadi peristiwa hijrah tanpa spirit Isra Mi'raj. Tidak akan umat Islam mencapai zaman kemasan tanpa ada ruh peristiwa Isra Mi'raj. Lalu apa dan bagaimana Isra Mi'raj? Itu bisa kita lihat kalau kita kupas sedikit ayat dari surat Isra Mi'raj ayat 1. Insya Allah kita dapat pemahaman yang utuh. Ada yang hafal nih anak-anak? Surat Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ada yang hafal? Enggak ada? 50.000? Hah? Enggak ada yang hafal? Ya, gagal berarti ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari ayat ini ada beberapa kata kunci, Bu. Kalau kita paham kata kuncinya, insya Allah kita mengerti bagaimana peristiwa Rasul. Kata kunci yang pertama adalah Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Kata ini adalah kata mengingatkan
dan menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj Rasul adalah peristiwa yang besar dan spektakuler. Saya nggak jelaskan karena temanya ini nanti masjid. Temanya adalah berjamaah. Yang kedua, kata kunci yang kedua adalah asra, diperjalankan. Jadi peristiwa Rasul ini bukan Rasul jalan sendiri, tapi diperjalankan. Bukan karena kekuasaan Rasul, tapi ini karena kehendak Allah. Bukan Rasul yang sakti, tapi Allah yang maha kuasa. Rasul bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan. Tadi saya dari rumah ke sini, semut di rumah saya masuk ke kantong baju saya. Begitu saya duduk tadi, semutnya keluar. Ketika semut di kampung saya keluar, ketemu semut kampung Dadap. Ditanya sama semut kampung Dadap, bro, dari mana loh? Dari Cikupa. Cikupa? Iya. Kan jauh banget. Berapa tahun lu dari sono ke sini? Nggak pakai tahunan, cuma setengah jam nyampe di sini. Ah, gila lu ya Mut, kata semut sini. Semut Cikupa dibilang gila sama semut Dadap. Kenapa? Karena semut Dadap nggak tahu semut Cikupa saya perjalankan, bukan jalan sendiri. Kata semut Dadap, buat kita bangsa semut jalan dari Cikupa ke sini bisa puluhan tahun. Itu pun kalau nggak kelindes mobil. Lu jangan bohong, gila paling lu. Mana mungkin semut jalan setengah jam di sini? Dia nggak sadar bahwa semut Cikupa diperjalankan oleh saya. Betul. Rasulullah begitu, ketika cerita dibilang gila. Ketika cerita dibilang bohong. Padahal Rasulullah bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan. Alhamdulillah. Kalau hidup pengen enak, diperjalankan bu. Jangan jalan sendiri, capek. Bagaimana supaya hidup kita diperjalankan? Masuk kata kunci kedua, bi'abdihi. Siapa itu bi'abdihi? Ini adalah seorang hamba. Apa maknanya hamba? Ini menunjukkan perjalanan Rasul dengan ruh dan jasad. Karena itu disebut hamba. Kalau Rasul jalan dengan ruhnya saja, paling tidak kemungkinan ayatnya berbunyi subhanalladzi asra bi ruhi Muhammad. Tapi Allah justru berfirman bi abdihi. Ini membuktikan bahwa Rasul jalan dengan ruh dan jasad. Yang kedua, apa hebatnya seorang hamba? Kalau hamba, budak sama majikan itu taat. Apa yang diperintahkan majikan dijalanin, apa yang dilarang majikan ditinggalin. Jadilah seorang hamba, insya Allah hidup kita aman sejahtera. Amin ya robbal. Siapa itu seorang hamba? Ad-daim fi hukukillah wa daim fi hukukil ibad. Baik hubungannya kepada Allah, cakep hubungannya di masyarakat. Jempol hubungannya di masyarakat, getol ibadahnya kepada Allah. Keren qiyamulailnya, paten hubungannya di sosial. Alhamdulillah. Ini sekarang kebanyakan kadang terbalik. Ada orang yang rajin banget ke majlis taklim, tapi dengkinya luar biasa. Ada yang begitu, ada. Ada orang yang rajin ngaji, tapi hatinya masih iri, masih dengki. Betul. Ada begitu, ada. Rajin sembahyang, mulutnya lemes banget mulutnya. Ini biasanya perempuan nih, mohon maaf perempuan. Kalau laki-laki, perempuan kan katanya mulutnya dua soalnya. Laki-laki dibilang dari golongan kaum Adam. Kita ngomong Adam, mulut mingkem Adam. Perempuan dari kaum Hawa, ngomong Hawa, mulut mangap Hawa. Makanya menurut penelitian, sehari semalam laki-laki hanya bicara 7.000 kata. Perempuan sehari semalam 2.000 kata ngomongnya. Makanya ibu kalau WA suami panjang banget, dijawab sama suami iya. Jangan marah, emang laki mah begitu. Bahkan kadang-kadang satu huruf doang, kita udah ibu-ibu WA panjang banget, dijawab satu huruf iya. Karena emang laki-laki begitu. Maka perempuan hati-hati nih. Kadang-kadang masya Allah, jangankan di tempat-tempat ronda,
di pos ronda di bawah pohon ceri lagi ngaji begini, udah waktunya gosip mah gosip aja. Biasanya yang di pojokan tuh di deket tiang, senderan di tiang, nyenggol temennya dah. Jang, kenapa? Ono siapa sih yang di depan, Jang? Yang mana? Entu yang pakai jilbab warna kuning. Emang kenapa? Lu pernah duduk deket dia enggak? Enggak. Emang kenapa? Bau ketek tahu, Jang. Sampai ketek orang tahu. Sebelahnya nyenggol. Itu siapa, Jang? Yang depan yang deket tiang. Yang mana? Itu yang di bawah kipas. Yang cakep itu? Iya. Itu mah simpenan Pak RW tahu. Kalau ono siapa, Jang? Yang mana? No, yang di belakang. Yang mana tuh yang pakai jilbab warna hijau muda? Itu mah istrinya Ustaz Sahrul. Pantesan cakep. Dia mah kosmetiknya mahal. Pak, kalau perempuan pengen cakep beliin kosmetik yang mahal, bener Bu ya? Iya. Nih perempuan yang paling takut, Pak, itu keriput sama jelek. Makanya nih cakep-cakep begini nih mukanya udah dipermak habis, Pak. Itu bibir dibetot, gigi dipakerin, pipi disedot, alis dicabut, ditanemin alang-alang, wah macam-macam udah. Sampai panjang banget sih itu alang-alang. Nih kayak gini kosmetiknya sebakul, Pak. Masya Allah mahal-mahal, macam-macam mereknya. Ada merek mai nyebelin, ada merek cepluk, pipa, paralon, wah macam-macam dah. Banyak dah mereknya dah itu tuh. Iya. Ini bini pengen cakep kagak modal. Suaminya ngasih 25.000, Bu. Kenapa? Nih uang 25.000 buat apaan, Pak? Lu pergi ke salon sono. Gua pengen banget niat lu kayak Syahrini. Ya Allah. Bini pengen kayak Syahrini 25.000, Pak. Uang 25.000 paling dapat bedak pipa nomor 4. Bini pakai bedak pipa nomor 4 dicium ngebul, pus. Begitu besok mau kondangan mau dipakai dicariin nggak ada. Bedak gua mana? Bedak gua mana? Nggak taunya dipakai main kerambul sama anaknya. Masya Allah. Adik-adik, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Ibu-ibu nggak mau, Bu. Bapak-bapak nggak mau. Lah surga bukan cuma buat adik-adik doang. Yo sekali lagi unjuk tangan yang tinggi. Siapa yang mau masuk sumur? Surga nggak mau, sumur mau. Mana sih? Allah karim. Yo kita sholawat dulu. Ya Nabi. Dua kali lagi. Ya Nabi. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam. Ya, kalau sholawat begitu aja dah tuh. Jangan pakai diubah-ubah ke lagu dangdut yang berbau porno.
Orang kita kan suka ngerubah lagu ya. Repotnya dirubah ke lagu yang berbau porno. Bukan yang nggak boleh, ulama kurang suka. Saya pernah begitu mau ceramah naik mimbar marawis solawat. Muhammadun 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 Nabiyuna. Kata saya lagu apa ini ya? Muhammadun 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 Habibuna Muhammadun iya iwapeye. Masya Allah, kayak nggak ada lagu lain ya. Orang kita suka ngerubah nada memang. Tuh ada yang namanya nada nasyid tentara Bosnia, Afghanistan, Kroasia. Kalau berangkat ke medan tempur, mereka melantunkan nasyid. Ad-dinu lana wal habbu lana wal adlu lana wal kullu lana. Itu derap langkah prajurit tuh. Begitu masuk Indonesia di tangan ibu-ibu majelis taklim, berubah nadanya. Ad-dinu lana wal habbu lana. Letoy prajuritnya dah tuh, nggak jadi perang. Talbiyah aja kita rubah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seluruh dunia nadanya sama begitu. Begitu masuk Indonesia berubah nadanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Orang-orang udah 3 kali kelar, kita atu aja belum kelar. Kita sukanya melankolis, tapi nggak apa-apa dah, asal jangan dirubah ke lagu dangdut yang berbau porno. Bukan yang nggak boleh, ulama kurang suka. Kita sekali lagi suka ngerubah nada. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak lagu anak-anak menyesatkan dinyanyiin ke anak-anak. Nih hati-hati nih. Banyak lagu anak-anak menyesatkan dinyanyiin ke anak-anak. Contoh, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Yang meletus hijau, hijau tadi nggak disebut, jadi 6 bukan 5, salah ngitung nih lagu nih. Benar nggak? Bahkan ada lagu bintang kecil di langit yang biru. Kalau ada bintang langit hitam oon. Bener gak? Gimana sih ngarang lagu itu ya? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Insinyur mana yang ngajarin nanam jagung nyangkulnya yang dalam? Kagak tumbuh. Jagung mah dilemparin aja, diaurin udah tumbuh. Ini sesat nih lagu nih, bener gak? Masya Allah. Bahkan hati-hati nih Bapak Ibu, ada lagu dewasa, lagu porno dinyanyiin ke anak-anak. Ini ibu-ibu gak sadar nih, lagu porno, lagu dewasa dinyanyiin ke anak-anak. Ini jangan sampai terjadi, hati-hati. Ibu-ibu sering gak sadar. Apa lagunya? Paham gak? Ini biasa dinyanyiin oleh ibu semuanya ini. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Saya tanya ibu, emang bayi makan nasi? Bayi emang makan nasi? Bayi mah nggak makan nasi, yang siang makan nasi, malam minum susu. No Pak RW, no. Lebay makan nasi kelolodan. Betul. Adik-adik, adik-adik, siapa yang tadi sore sudah mandi? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci piring? Siapa yang mandi di kamar mati? Pocong. Masya Allah. Adik-adik,
Sebutkan salah satu kata kunci dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasul dari ayat surat Al-Isra ayat 1. Ayo. Halo. Ya. Subhanallah, subhanallah. Enggak apa-apa, dapat lagi ya. Masya Allah. 5.000. Udah tadi soalnya. Jangan dikasih bapak ya itu ya. Masya Allah. Adik-adik, ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki seorang hamba dalam pandangan Islam adalah secara vertikal baik, horizontalnya cakep. Dua-duanya harus ada pada diri seseorang jika ingin diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak menghendaki soleh, ibadahnya baik, tapi sosialnya buruk. Bukan Islam. Ada orang yang sosialnya cakep, ngomongnya santun, kelakuan baik, sholatnya kagak. Itu juga bukan kriteria seorang hamba. Yang diinginkan seorang hamba, ibadahnya cakep, sosialnya juga cakep. Insya makanya contoh Rasulullah, beliau ibadahnya luar biasa, tapi juga sosialnya cakep. Beliau Rasulullah kalau manggil orang, jangankan ke bini, ke orang lain, beliau panggil kelebihannya Pak. Kalau manggil orang kelebihannya, beliau panggil suku Aus, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Beliau panggil suku Hadrat, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang palanya peyang kita panggil penjol, sini lo jol. Orang palanya gede kita panggil bagol, sini lo gol. Masya Allah. Makanya Rasulullah manggil Sayyidah Khadijah, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Dijawab oleh Khadijah, labbaik ya Nabi Allah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Habiballah. Indah mesra rumah tangga Rasulullah. Halo adik-adik, diperhatiin nama panitia, yang paling kalem ingat dapat, tenang aja ya, jangan ribut ya. Adik-adik tenang, diperhatiin. Ibu Rasulullah ke rumah tangganya romantis indah. Tapi kalau nggak bisa romantis jangan dipaksa. Kalau kata orang Betawi jengah. Mentang-mentang malam ini ngaji Rasulullah keluarganya romantis mesra, besok dipraktekin nama ibu. Suaminya pulang sore-sore, assalamualaikum, dibuka pintu, waalaikumsalam, masya Allah suamiku, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari, aku sangat merindukanmu, I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok. Lah biasanya nggak begitu, toto kayak cacing kepanasan, lebay itu namanya lebay. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, kalau bisa seharusnya seperti itu contoh Rasul, kehidupannya romantis. Bagaimana cara menumbuhkan kehidupan yang romantis? Saling memuji satu dengan yang lain. Bu, suaminya suka muji nggak? Suka nggak Bu? Pelit banget suami ya. Pak, istri kadang-kadang dipuji Pak. Bini itu kalau dipuji senang, bohong dikit nggak apa-apa, yang penting dia senang. Nih istri lagi dandan ya di depan kaca, kita omongin puji, masya Allah istriku kamu cantik sekali, padahal kita udah enak banget ngelihatnya. Bini senang dapat pahala kita. Jangan sampai nggak pernah muji. Nih ada anekdot suami istri, lakinya nggak pernah muji. Suatu hari pulang kerja, assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak udah pulang Pak? Iya. Udah makan Pak? Belum. Tuh di meja udah disiapin. Si bapak makan tersenyum niat istrinya, istrinya tersenyum. Dia makan lagi tersenyum niat istrinya, istrinya tersenyum lagi. Lama-lama istrinya salah tingkah. Abang apa sih bang? Senyum-senyum aja. Kata abangnya, masya Allah Bu, ini makanan lezat banget, enak banget Bu makanan. Malah nangis bininya.
Oh, abang jahat. Kenapa emang? Berapa tahun bang kita nikah? 15 tahun bu. 15 tahun abang gak pernah muji masakan saya. Ini makanya abang puji. Itu masakan tetangga bang. Makanya tanya dulu pak, ini masakan siapa nih? Jangan sampai masakan tetangga sebelah malah dipuji, bini kagak. Ya Allah. Maka panggillah panggilan terbaik buat istri kita pak. Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Masya Allah. Bu, tahu nggak kenapa Sayyidah Aisyah dipanggil kemerah-merahan? Tahu nggak? Tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu bingit? Dulu Rasulullah ketika setiap kali pulang dari dakwah, pulang dari luar, aktivitas di luar, Sayyidah Aisyah udah nyiapin selendangnya. Begitu Rasulullah sampai, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah ngeluarin selendangnya. Itu keringat Rasul yang di jidat dielap pakai selendang Sayyidah Aisyah, yang di pipi dielap, seluruh tubuh Rasul yang keringat dielap pakai selendang Sayyidah Aisyah. Setelah itu tidak dicuci dan tidak dijemur, langsung digosok-gosokkan ke pipi Sayyidah Aisyah. Saking sering dan lamanya pipinya dari memerah. Karena itu Rasul panggil, ya Humairah, wahai kemerah-merahan. Nah bu, besok kalau suaminya pulang kerja, apalagi yang ngojek kan mantap tuh keringatnya ya, ibu siapin selendangnya. Suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bang duduk sini bang. Ngapain? Tenang bang. Ibu ambil selendangnya, keringat suami yang di jidat dilap, yang diketek dilap juga bu, yang di selangkangan dilap juga, seluruh tubuh keringat suami ibu dilap. Setelah itu jangan dicuci, jangan dijemur, langsung gosok-gosok ke pipi ibu. 3 hari aja gudigan situ, gudigan. Lah keringat Rasul mau disamain sama keringat suami ibu, beda kelas. Adik-adik, siapa nama salah satu istri Rasulullah yang dipanggil Humairah? Ya, siapa? Ini siapa? Hah? Wildan katanya. Istri Rasul. Hah? Aisyah, ya betul, ya 10.000. Iya, alhamdulillah. Ya, nih kasih itu kasih tadi yang jawab Wildan, nggak apa-apa dah, nih kasih nih. Ya, nah kasih. Adik-adik, ibu bapak sekalian yang berbahagia, maka bapak-bapak panggil ibunya yang terbaik. Kayak Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kalau istrinya putih panggil, ya Baido, wahai yang keputih-putihan. Kalau istrinya hitam panggil, ya Sauda, wahai yang kehitam-hitaman. Kalau istrinya burak panggil, ya Buraiko, wahai yang keburak-burakan. Masya Allah. Adik-adik, maka Rasulullah karena pribadi yang sempurna, hubungan kepada Allah baik, di rumah tangga cakep, sosialnya jempol. Beliau di keluarga Masya Allah indah, romantis. Bagaimana cara mewujudkan romantis selain memuji? Bu, jangan banyak cerewet istri itu untuk menciptakan baiti jannati. Kenapa? Menurut survei, nih Bu ya, ingat nih Bu ya, menurut survei, bukan kata saya. Menurut survei, suami istri yang meninggal duluan itu ternyata lebih banyak suaminya. Ketika diteliti kenapa suaminya meninggal lebih dulu, ternyata 80% akibat istrinya cerewet. Hati-hati tuh. Oh berarti si anu cerewet? Belum tentu, masih ada 20% lagi. Tapi rata-rata karena istrinya cerewet. Makanya hati-hati, jangan banyak diomelin laki. Sekarang lagi susah, pulang kerja laki-laki diomelin. Udah kerjanya sehari semalam,
perginya gelap, pulangnya gelap. Anak kalau ditanya, bapak mana? Awah gelap. Saking gelap semuanya. Begitu pulang suami, udah lecek, sepatu udah tipis, rambut udah aut-autan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ditanya bukan udah makan belum? Dapat bang, duit bang, dapat. Kagak. Ya Allah lu bang, kalah sama monyet bang. Monyet 15 menit cuma dapat 200.000. Lu dari pagi sampai pagi lagi bang gak dapat duit. Kagak, jangan pulang sekalian bang. Masya Allah. Laki diomelin sakit, stres, stroke, mati bu bisa. Makanya hati-hati bu, jangan banyak cerewet. Emang kadang-kadang luar biasa pak perempuan mah pak. Katanya tadi itu karena banyak ngomong. Saya kalau laki-laki lewat depan rumah saya tanya, jawabannya sedikit bu. Pak dari mana pak? Dari depan pak Ustadz. Ngapain? Beli kopi sama rokok. Udah segitu. Tapi kalau perempuan pak, saya tanya satu ayat jawabannya 12 surah. Bu dari mana bu? Masya Allah pak Ustadz, saya baru dari pasar Cikupa. Itu pasar Cikupa pak Ustadz, katanya pasar modern, tapi beceknya luar biasa pak Ustadz. Manaan mau puasa begini pak Ustadz, musim pandemi barang naik semuanya mahal-mahal pak Ustadz. Jengkol pak Ustadz, jengkol sekilo 200.000. Saya sama suami saya dikasih 50.000. Mana cukup pak Ustadz, mana cukup. Mikir pak Ustadz, mikir. Saya nanya suruh mikir. Kapok dah, saya nggak mau nanya lagi dah. Kalau ada lihat, kalau dia lewat saya pura-pura nggak tahu. Itu perempuan tuh. Makanya sampai ada anekdot bu. Nih istrinya cerewet banget, lakinya udah nggak tahan. Akhirnya apa? Saking nggak tahannya tuh suami, istrinya diikat di kursi bu. Diikat di kursi, diceburin ke sumur mati di belakang rumah. Begitu siang, tenang, nggak ada perempuan, damai. Sore, begini rasanya merdeka kalau nggak ada bini. Begitu maghrib, mulai kebingungan, kesepian, nggak ada yang bikinin kopi, nggak ada yang nyiapin makanan. Laki-laki ditinggal bini sehari udah pusing bu, stres. Begitu tengah malam, bukan cuma kesepian tapi kedinginan. Akhirnya apa? Nggak kuat, dia ke belakang rumah, istrinya ditarik lagi. Begitu ditarik, yang nongol aki-aki. Kamu siapa? Aku jin penghuni sumur mati ini. Biniku mana? Ada di bawah. Kenapa lu naik? Gua nggak kuat, bini lu cerewet banget. Lah jin aja nggak kuat, gimana orang? Masya Allah. Makanya nih saya mau kasih tip bu, mau nggak bu? Mau nggak? Supaya nggak cerewet perempuan, mau nggak saya kasih tip? Nih buat ibu doang yang hadir di sini, yang di luar jangan dikasih tahu ya bu, yang nggak datang jangan dikasih tahu. Tipnya supaya perempuan nggak cerewet bu. Kalau ibu dikasih uang belanja sebulan 100 juta, diem aja, udah diem. Masuk kamar udah main WA aja, udah main WA. Bener nggak? Cakep nggak begitu? Cakep. Masya Allah, luar biasa. Adik-adik, siapa nama ayahnya Rasulullah? Tunjuk tangan dulu, ganti. Perempuan belum nih ya? Ayo. Siapa nama salah satu putra atau putrinya Rasulullah? Ayo, cek putri ya. Aminah. Aminahnya ibunya sayang ya. Aisyah istrinya. Ya. Fatimah, betul. Masya Allah. Ini dulu 10.000. Ya, alhamdulillah. Hati-hati. Masya Allah. Yang terakhir, kata kunci yang berikutnya adalah minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Kenapa perjalanan Rasul dari masjid ke masjid? Yang pertama, masjid ini ibaratnya konduktor.
Masjid itu menyimpan energi yang dahsyat. Apalagi di Mekah setiap hari ditawafin, diibadahin. Halo, adik-adik, dengerin, masih diperhatiin tuh sama Pak Ustadz yang paling kalem, duduknya yang rapi, ya. Kenapa dari masjid ke masjid? Karena masjid sumber energi, Bu. Perjalanan Rasul harus butuh energi yang besar. Nih, masjid ini aja energi positifnya banyak karena sering kali dipakai ibadah. Makanya rumah kiai kalau kita datang adem banget, itu nyimpan energi. Maka perjalanan Rasul dari masjid ke masjid, terminal keberangkatannya masjid, terminal kedatangannya masjid. Untuk itu secara filosofis, masjid adalah pusat kebangkitan Islam. Kalau pengen Islam jaya, jangan jauh-jauh dari masjid. Bu, ikan habitatnya di mana, Bu? Air. Ada nggak ikan yang habitatnya di luar air? Ada nggak? Ada. Ikan mau mampus. Benar. Umat Islam habitatnya di masjid. Siapa yang gak mau mengamalkan nilai-nilai masjid, siapa yang gak mau memakmurkan masjid, berarti dia mau mampus. Na'udzu. Maka Bu, alhamdulillah nih, syiar masjid tetap jalan walaupun dalam kondisi pandemi. Semoga semuanya sehat, semuanya selamat, amin. Karena apa? Banyak orang sekarang berlomba-lomba bangun masjid megah, yang jamaahnya kagak ada. Betul, betul. Makanya ini cakep nih masjid ini cakep nih, ya, tiangnya banyak. Jadi kalau jamaah sedikit nggak ketahuan. Makanya harusnya bangun masjid kayak gini nih, tiangnya banyak. Coba lihat di mana-mana masjid megah yang jamaah sebaris, dua baris, masya Allah. Hati-hati, makanya Bu, kalau ngaji begini saya senang banget nih ada anak-anak nih. Kenapa? Nih kampung Dadap 10-20 tahun ke depan agamanya tergantung bocah ini semuanya. Jangan sampai nonton layar tancap bocah diajak, nonton cokek bocah digendong, nonton dangdut bocah diambil. Giliran dakwah ngaji kayak gini bocah ditaruh rumah. Jangan. Sebab ini sekali lagi yang menjadi generasi penerus dan menentukan agama kampung kita. Alhamdulillah. Sekarang banyak soalnya Bu di kota-kota, orang yang nggak bisa ngaji, jangankan ngaji, sholat aja nggak bisa sholat, Bu. Ada keluarga Ucok. Di sini ada Ucok nggak? Hah? Mohon maaf ya Bang Ucok ya, mohon maaf ya. Ada keluarga Ucok baru masuk Islam. Suatu hari Ucok manggil anaknya, Cok, kenapa Mak? Ke masjid lah kok Cok. Ngapain Mak? Sholat jamaah kayak orang-orang Cok. Mak makan tahu aku tak pandai sholat Mak. Sudahlah Cok, apa yang imam perbuat, berbuatlah kau. Jadi Mak kalau begitu, ajak kau punya adik. Ucok punya adik 3. Akhirnya adiknya diajak. Dek, kenapa Bang? Kita ke masjid. Ngapain Bang? Sholat jamaah. Abang-abang kan tahu kita tak pandai sholat Bang. Sudahlah Dek, apa yang abang perbuat, berbuatlah kau. Jadi Bang kalau begitu, berangkat mereka ke masjid. Begitu sampai masjid, ada aki-aki doang sendirian. Tuh aki-aki mau dia yang tarhim, dia yang azan, dia yang iqomah, dia yang imam. Begitu aki-aki mau takbiratul ihram, Ucok sama adik-adiknya masuk. Ucok diri di belakang aki-aki, adiknya diri di belakang Ucok jejer kayak antri sembako. Aki-aki ngelihat gini, wah bodoh amat dah, yang penting gua sholat. Pertama sholat beres, aki-aki takbir, mereka takbir, aki-aki ruku, mereka ruku, aki-aki itidal, mereka itidal. Giliran sujud di sini nih tragedinya nih. Halo, nih tragedinya ketika aki-aki sujud nggak sengaja kakinya nendang pala Ucok. Duk, kata Ucok, lah sholat pakai nendang juga ya. Lah Ucok nendang adanya ke belakang, gelepak, aduh, pakai nendang juga, adanya nendang lagi lebih kenceng, gelepak, aduh. Yang paling belakang bingung, lah gue nendang siapa ya? Akhirnya dia balik badan, pantat kakaknya ditendang, gelepak, kakaknya nendang lagi, gelepak, kakaknya nendang Ucok, gelepak, Ucok nendang pantat aki-aki sekeras-kerasnya.
Melepak, aduh. Aki-aki lari dikejar, orang gila. Masya Allah, bisa begitu sholat ya. Begitu Ucok pulang ditanya sama mamanya, sudah Cok? Sudah mak. Bisa Cok? Bisa mak, cuma yang aku nggak kuat larinya itu loh mak. Lah sholat pakai lari Ucok. Namanya baru masuk Islam ya, orang-orang pakai sarung gulungnya di depan, Ucok di samping gulungnya. Racing katanya, Masya Allah. Adik-adik, ibu bapak sekalian, mudah-mudahan orang sini rajin sholat jamaahnya, amin. Yang laki-laki sholat jamaahnya, yang ibu-ibu tepat waktu semua sholatnya, amin ya robbal. Nah bapak ibu sekalian, saya ingin mengajak bapak ibu semuanya berdakwah bersama saya. Bagaimana caranya supaya dakwah saya menjadi dakwah ibu-ibu semuanya? Nah saya bawa hadiah ya, saya bawa souvenir, tolong dibuka nih. Syaratnya, tapi ada syaratnya, ibu-ibu subscribe channel YouTube saya ya, channelnya Geraha Taklim atau Kisah Dan ya. Jadi taruh dulu situ ya. Itu di subscribe kemudian di komen. Nanti yang komen-komen itulah beberapa orang saya pilih, saya kasih hadiah. Walaupun gak dapat hadiah, nantinya ibu udah bagian dari dakwah saya. Insya Allah dakwah saya di YouTube sampai kiamat gak akan hilang. Itu menjadi pahala buat ibu-ibu semuanya, amin ya robbal. Ya silakan dibuka channelnya Geraha Taklim, didengerin dulu minimal 1 menit baru di subscribe. Nanti kalau enggak dianggap spam, hilang jadinya ya. Dengerin 1 menit, kemudian di subscribe, kemudian komen ya di situ. Ada enggak yang di komen yang video cara Rasulullah menyelamatkan aib sahabat ya? Itu video yang kedua ya, cari judulnya cara Rasulullah menyelamatkan aib sahabat. Nah itu ya, itu di komen di situ, kemudian di subscribe ya. Udah ketemu ya, silakan bapak-bapak semuanya, para pemuda juga boleh ya, ditonton dulu minimal 1 menit, kalau bisa 3 menit. Apa udah ketemu belum? Geraha Taklim, dibuka YouTube-nya, kemudian ditulis di pencarian Geraha Taklim atau Kisah Dan ya, KI spasi Syahdan, SY Syahdan. Yang di komen yang video yang berjudul cara Rasulullah menyelamatkan sahabat, aib sahabat. Ya, sekarang yang paling kalem siapa nih ya? Ya, paling kalem. Siapa? Pak Ustadz, panitia mana nih? Yang putra yang paling kalem mana? Yang putri mana? Coba ditunjuk ya. Ya. Dari putra 2, putri 2. Wah, masih banyak ternyata ya. Ya, putranya mana? 2 orang. Nah, ini kasih putra. Nah. Putrinya mana putrinya? Yang putri mana? Mana? Yang depan ini. Ya, sini. Ya. Satu lagi siapa? Mana yang lagi senderan? Ini. Oh ya. Nah. Masih ada 2 lagi, nanti ada kuis lagi terakhir ya. Tenang aja ya. Itu. Tadi kayaknya ada lomba tahfidz ya, juz amma ya. Sambil nunggu tadi itu ya, yang komen, yang subscribe, siapa yang hafal surat An-Naba? Iya, oh ini lagi, jangan yang lain. Anaknya Ustadz Rahmat terus. Nanti besok beli motor nih. Ada nggak? Yang putri, yang putri, surat An-Naba, ngapa? Surat At-Takasur. Ayo At-Takasur, yang putri, ada nggak? At-Takasur, ayo, yang putra, At-Takasur, ayo sini, ya sini, ya. Ini kan udah kan tadi ya, itu aja yang belum, sini, maju, At-Takasur, ayo, nggak apa-apa,
Ayo udah nggak mau sini ya. Lanjut. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kala saufa ta'lamun. Summa kala saufa ta'lamun. Kala law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus aluna anin yauma izin anin naim. Ya, 10.000. Oke. Satu lagi Putri, siapa yang hafal surat Al-Asr? Ayo, Al-Asr. Ya, sini. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil haqqi sadaqallahul azim. Ya, nggak apa-apa. 10.000 ya. Oke, baik. Ya. Ini ada payung, ada tas ya. Ada apa lagi tuh ya? Oke, kita buka siapa yang beruntung. Tapi walaupun yang nggak dapat, yang sudah subscribe, insya Allah menjadi bagian dari dakwah kami. Insya Allah pahalanya akan mengalir terus sampai hari kiamat. Amin ya robbal. Yang pertama yang dapat payung. Nah, dapat payung ini yang komen saudari Selvia Anatasha. Mana? Ya, Ibu Selvia ya, dapat payung. Oke. Ya. Kemudian sarung. Dapat sarung saudara Muhammad Bewok. Wah, Muhammad Bewok mana nih Muhammad Bewok? Hah? Oh, kok namanya Muhammad Bewok? Oh, apanya suami? Ya udah, nggak apa-apa ya. Ini dapat. Oke, ya. Oh, tukeran. Kemudian tas, yang dapat tas saudara Dancu Saputra. Nah, dapat tas. Wah, lumayan nih kan? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ya. Kemudian terakhir saudari Selvia Anatasha. Ah, dia lagi nggak jadi. Kemudian yang dapat terakhir Jajang Sukria. Mana Jajang Sukria? Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya, makasih. Oke. Baik. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berkah semuanya. Amin. Mudah-mudahan sehat semuanya. Saya kasih amalan sedikit. Amalan ini ada dalam Sahih Muslim nomor hadis 2202.
Dulu ada sahabat yang namanya Utsman bin Abil As As-Saqafi. Itu setelah masuk Islam sakit terus. Akhirnya ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasul, kok saya sakit terus ini, kenapa ya?" Akhirnya apa kata Rasul? "Pegang dengan tangan kananmu bagian tubuhmu yang sakit, lalu baca bismillah 3 kali, lalu baca doanya 7 kali." Yuk kita baca dulu doanya 7 kali, nanti kita praktekkan, kita latihan dulu. Ikutin saya. Bismillahi, 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 A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Wa uhadhiru itu u ya, hamzah ya, u, ha kecil ada alifnya panjang, uhadzal ziru ya, wa uhadhiru ya. Ulang lagi, a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Oke, sekarang pegang bagian yang sering sakit, dipegang ya. Yang alat yang bagian vital nanti aja di rumah, jangan sekarang, bahaya ya. Kemarin ada ibu-ibu megangin tangan aja, pergelangan tangannya dipegangin. "Ibu, kenapa pergelangan tangannya sakit?" "Bukan Pak Ustadz, saya pengen banget punya gelang." Ini beda ini mamalannya ya. Yuk kita pegang bagian yang biasa sakit, kita doa sama-sama. Mudah-mudahan dengan fadilah doa ini, hadis ini, dan karomahnya umat Islam kumpul lebih dari 40, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Bismillahi, 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 a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.